ini adalah Gustavo. Oh, sudah dipercaya pemirsa. Apakah masuk? Ya, apakah masuk? Apakah masuk pemirsa? Ya. Apakah masuk? Apakah Dan masuk? apabila ini terjadi, maka drama Gelora Bandung Lautan Api terjadi. Ogah cek VR usai lihat tackle horor yang dilakukan pemain Barito ke Febri Haryadi, wasit langsung kena serang Bobotoh. Persib yang sudah memastikan diri menjadi juara Liga 1 2024-2025 butuh gol menit akhir untuk mengamankan hasil imbang 1-1 kalah bersua Barito Putra. Partai pekan ke-32 Liga 1 2024-2025 antara Persib Bandung versus Barito Putra yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, berlangsung begitu menegangkan. Ya, hasil ini tentu kurang menyenangkan bagi Persib yang datang ke pertandingan kontra Barito Putra dengan status baru, yaitu merupakan juara Liga 1. Setelah dipastikan juara, Persib pun berambisi mengakhiri musim secara sempurna. Mereka ingin menyapu bersih 3 laga sisa dengan kemenangan, dimulai dengan duel kontra Barito Putra. Karena itu, bukanlah hal yang aneh apabila Persib tampil menekan sejak awal laga melawan Barito Putra. Tim tuan rumah sangat dominan dalam penguasaan bola pada rentang 10 menit pertama laga. Namun, usaha para penyerang Maung Bandung sia-sia karena tak ada satupun gol yang berhasil mereka ciptakan. Bahkan, Gervane Castaner yang sudah bebas dari pengawalan pun gagal untuk mencetak gol. Pada menit ke-83, upaya Persib mengejar kian sulit usai mereka kehilangan Edo Febriansah yang harus keluar lapangan karena mendapatkan kartu kuning kedua. Ya, ketegangan juga sempat terjadi di masa injury time ketika tackle keras dari belakang Murilo menghambat laju Febri Haryadi. Namun yang anehnya, wasit cuma memberikan kartu kuning atas pelanggaran itu. Bahkan, wasit juga ogah untuk melihat VAR meskipun itu berpotensi kena kartu merah. Melihat hal tersebut, para pemain Persib tampak begitu emosional tak terkecuali Bojan Hoda yang tampak meledak-ledak. Beruntung, usai kejadian tersebut, Persib kemudian menciptakan gol penyama kedudukan pada masa injury time setelah Yuswanto Aditya salah membelokkan operan silang Gustavo Franca. Setelah gol tersebut lahir, para pemain Persib juga nampak begitu meledak-ledak. Bahkan, Ahmad Agung juga tampak mengeluarkan kata-kata yang seperti menyinggung wasit ke arah kamera. Terlihat dari gerak bibir Ahmad Agung, dia seperti meneriakkan kata VAR di depan kamera itu. Kejadian itu tampaknya membuat para bobotoh geram dan mulai menyerang wasit di berbagai media sosial. Terlihat, komentar-komentar menohok dilontarkan para bobotoh yang memang begitu kesal dengan keputusan wasit di laga tersebut. Bobotoh desa pemerintah buatkan patung untuk Bojan Hoda. Tanggapan sang pelatih sangat berkelas. 2 gelar juara Liga 1 secara beruntun bersama Persib Bandung telah menempatkan nama Bojan Hoda dalam deretan pelatih terbaik sepanjang sejarah klub. Ia bukan hanya mengembalikan kejayaan Maung Bandung, tetapi juga membentuk tim yang disiplin, solid, dan tahan banting di tengah jadwal kompetisi yang padat dan medan yang tidak ramah. Wajar jika sebagian bobotoh melontarkan candaan atau bahkan harapan serius bahwa pemerintah kota Bandung sudah sepatutnya mengabadikan sosok pelatih asal Kroasia itu lewat patung di depan stadion. Akan tetapi, respons Bojan Hoda ternyata jauh dari romantisme semacam itu. Alih-alih bentuk penghormatan personal, Bojan lebih menginginkan langkah konkret yang menunjukkan dukungan jangka panjang terhadap klub dan sepak bola Bandung secara umum. Sejujurnya, saya merasa tidak butuh dibuatkan patung. Cukup katakan kepada mereka untuk membantu klub membangun pusat latihan dan memperbaiki stadion. Itu saja sudah cukup bagi saya, ungkap Bojan Hoda. Pernyataan Bojan ini mencerminkan cara berpikirnya yang fungsional dan progresif. Di matanya, keberhasilan Persib bukan semata hasil kerja keras tim teknis dan pemain, tetapi juga seharusnya ditopang oleh infrastruktur yang memadai dan tentunya profesional. Sarana latihan yang representatif dan stadion yang modern bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi fondasi dari klub yang ingin bersaing di level tertinggi, baik di kompetisi domestik maupun Asia. Bojan tidak meminta monumen untuk dirinya, ia hanya meminta komitmen nyata yang bisa diwariskan untuk masa depan Persib. Tiba-tiba berubah, Ferry Paulus mendadak ubah jadwal terakhir Persib Bandung, begini pengakuannya. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, mengatakan bahwa pihaknya memutuskan memajukan laga terakhir Persib Bandung di Liga 1 2024-2025.
Persib Bandung dalam laga terakhir atau pekan ke-34 Liga 1 2024-2025, dijadwalkan akan menghadapi Persis Solo, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Untuk laga ini, PT LIB semula menjadwalkan pertandingan antara Persib versus Persis Solo ini bakal berlangsung pada Minggu 25 Mei 2025. Akan tetapi, karena Persib Bandung sudah dipastikan keluar sebagai juara Liga 1 2024-2025, laga ini dimajukan menjadi Sabtu 24 Mei 2025. Ferry Paulus mengatakan bahwa dimajukannya jadwal pertandingan Persib bukan tanpa alasan. Menurutnya, agar Bobotoh bisa melakukan konvoi dengan nyaman dan tak mengganggu persiapan konvoi juara Persib. Oleh karena itu, jadwal dimajukan agar para pemain pun bisa mempersiapkan tim dengan baik dan konvoi pun tak terganggu. Nah, kemudian untuk penyerahan hadiah itu terakhir, di tanggal 24 Mei, kita memang majukan di tanggal 24 Mei yang semula tanggal 25 Mei. Supaya ada kesempatan untuk konvoi dan sebagainya, itu kan hari Sabtu, jadi biar gak ganggu, ungkap Ferry Paulus. Lebih lanjut, mantan Direktur Olahraga Persija Jakarta itu mengatakan bahwa dengan majunya jadwal Persib ini, akan dimajukan juga beberapa jadwal klub Liga 1 yang masih memiliki peluang degradasi. Pertandingan bakal digelar secara serentak dengan harapan tak ada hal-hal yang tak diinginkan. Apalagi belakangan ini salah satu penasihat Semen Padang Andre Rosiade menjadi salah satu orang yang menyuarakan tudingan adanya mafia. Untuk itu, pertandingan untuk tim-tim yang masih berpeluang degradasi bakal dimajukan. Situasi ini membuat PT LIB akan mengatur jadwal dengan baik, agar tidak ada hal-hal yang tak diinginkan. Nah, nanti jadwal di akhir kompetisi juga akan berbeda di pekan terakhir. Mungkin melihat indikator, ya, ranking terakhir, yang degradasi seperti apa. Nah, itu akan ada paralel. Yang pasti, jam 7 malam di Bandung, karena memang masih ada beberapa penilaian. Penilaian tentang top skor, penilaian tentang pemain terbaik, apakah nanti dapat kartu merah atau enggak, itu kan akan memengaruhi sistem penilaian, ungkap Ferry Paulus. Bursa transfer Persib memanas, bos Malut United turun tangan ingin bajak dua pemain Persib. Dua pemain penting Persib Bandung kini sedang menjadi incaran serius Malut United. Ya, dua pemain tersebut adalah pemain asing Persib Bandung yaitu Nick Kuipers dan Gustavo Franca. Meski Nick Kuipers dan Gustavo Franca dirumorkan bakal mendapat kontrak baru dengan Persib Bandung, Malut United tidak menyerah. Bahkan, bos Malut United, David Glenn sendiri turun gunung langsung untuk meyakinkan Nick Kuipers dan Gustavo Franca untuk merapat ke klub berjuluk Naga Gamalama tersebut. Kabar soal perburuan pemain incaran bos Malut United tersebut santer dibahas oleh berbagai media, termasuk akun Instagram Owner Wakanda. Negosiasi. Setelah laga kemarin melawan Persib Bandung, bos Malut United Bapak Glenn tertarik untuk bernegosiasi dengan dua bek Persib yakni Gustavo Franca dan Nick Kuipers untuk bergabung di bursa transfer awal musim 2025-2026 ini, tulis unggahan akun tersebut. Selain itu, Malut United juga sangat berminat menggaet Nick Kuipers, bek legenda Persib Bandung untuk mengisi komposisi klubnya demi gelaran Liga 1 Indonesia musim 2025-2026 mendatang. Meski Nick Kuipers dan Gustavo Franca santer dirumorkan akan memperpanjang masa bakti bersama Persib Bandung, hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait hal tersebut. Oleh karena itu, masih ada harapan bagi Malut United untuk mendatangkan keduanya ke Naga Gamalama.